Halo, apa kabar anak-anak hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ibu Puji Rahayu akan melanjutkan materi tentang pencemaran lingkungan bagian yang kedua, khususnya tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu: 1. Menjelaskan pengertian pencemaran udara dan pencemaran tanah. 2. Menjelaskan tentang faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran udara dan pencemaran tanah. Kita awali dengan pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya adalah oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernafasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya, seperti pembakaran sampah atau lainnya. Hasil sampingan dari pembakaran akan menghasilkan senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida yang akan dibuang ke udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Pencemaran udara ada dua macam. Yang pertama adalah pencemaran udara primer, yaitu pencemaran langsung dari sumber pencemar. Contohnya adalah peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran. Dua adalah pencemaran udara sekunder, yaitu pencemaran akibat reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya adalah pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia antar partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Sekarang kita lihat apa faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara yang pertama adalah faktor aktivitas alam. Faktor aktivitas alam contohnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan menghasilkan karbon dioksida yang berlebihan yang dapat mencemari udara dan berbahaya untuk kesehatan manusia serta hewan. Kemudian aktivitas alam yang kedua adalah meletusnya gunung berapi. Akan menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara dan berbahaya juga bagi kesehatan maupun tanaman. Berikutnya adalah kotoran-kotoran hewan ternak juga ikut mendukung dalam faktor penyebab pencemaran udara. Karena kotoran-kotoran hewan ternak itu mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi. Faktor penyebab kedua adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan berdampak pada pencemaran udara. Contohnya adalah pembakaran sampah. Kemudian asap-asap industri, ada juga senyawa kimia buangan atau CFC, misalnya dari aerosol, kemudian AC dan juga lemari es. Contoh aktivitas manusia berikutnya adalah asap kendaraan bermotor. Selain itu, asap rokok juga menjadi salah satu penyebab pencemaran udara. Dari aktivitas-aktivitas itu, maka akan berdampak pada pencemaran udara. Kita lihat yuk dampak dari pencemaran udara. Dampak yang pertama adalah tentunya bagi kesehatan. Pencemaran udara akan menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan, yaitu iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bisa juga menyebabkan penyakit yang lebih parah, yaitu emfisema, merupakan gejala kesulitan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Dan juga dampak bagi kesehatan juga berdampak pada mata. Mata bisa berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Pencemaran udara pun bisa merusak organ jantung kita, yaitu jantung lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke dalam tubuh. Dampak yang kedua adalah bagi tumbuhan. Dampak bagi tumbuhan ini sebenarnya berasal dari hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang bersifat asam
karena mengandung senyawa yang bersifat asam, yaitu asam sulfat atau H2SO4 dan HNO3 atau asam nitrat. Hujan asam disebabkan oleh pembakaran minyak bumi yang menghasilkan sulfur monoksida dan sulfur dioksida. Bisa juga dari pembakaran batu bara yang menghasilkan nitrogen dioksida, atau juga dari abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi. Gas-gas inilah yang bereaksi dengan uap air dan akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang bersifat asam dan sangat korosif. Apabila zat tersebut bercampur dengan air hujan, maka air hujan akan bersifat asam yang seharusnya air hujan itu bersifat netral. Hujan asam ini dapat merusak bangunan, bahkan membunuh tanaman dan organisme air. Dampak yang ketiga adalah efek rumah kaca. Konsentrasi karbon monoksida dan karbon dioksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti rumah kaca. Maka disebut dengan efek rumah kaca. Dampak yang ketiga adalah rusaknya lapisan ozon. CFC atau chlorofluorokarbon sering digunakan dalam produk pendingin, misalnya AC, freezer, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai dan menyebabkan lapisan ozon tipis dan akhirnya berlubang. Sedangkan lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Dari dampak dan faktor yang sudah kita sebutkan tadi, maka ada beberapa langkah untuk menanggulangi pencemaran udara, antara lain yang pertama adalah kita tidak membakar sampah di pekarangan supaya tidak timbul pencemaran udara. Yang kedua adalah tidak menggunakan kulkas dan AC yang memakai CFC. Dan sekarang industri kulkas dan AC sudah menggunakan bahan pendingin yang ramah lingkungan, yaitu hydrofluorokarbon atau HFC. Yang ketiga adalah membuat tanaman kota dan jalur hijau. Dan yang keempat, mencegah penebangan dan kebakaran hutan. 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Keenam adalah lokalisasi kawasan industri, yaitu mendirikan pabrik-pabrik yang jauh dari kawasan pemukiman. Contoh penanggulangan pencemaran udara berikutnya adalah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Berikutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau juga fasilitas komersial seperti penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, ataupun limbah. Bisa juga dari air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Dan biasanya bahan pencemar atau polutan tanah itu ada dua. Yang pertama adalah biodegradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer, seperti sisa hewan dan tumbuhan. Kedua adalah non-biodegradable, yaitu polutan yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diuraikan secara alami, seperti pestisida, logam, plastik, kain, gelas, kertas, kayu, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun cuci piring, itu bisa menjadi kontaminan di dalam tanah. Semakin banyak limbah deterjen di dalam tanah, semakin kecil kemungkinan organisme pengurai bisa hidup di dalamnya.
Yang kedua adalah limbah industri. Limbah logam berat biasanya dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan bahan beracun dan berbahaya. Kadang tanpa memikirkan dampaknya, mereka membuang limbah ke tempat-tempat yang masih fertil, yaitu ke lahan pertanian. Dan yang ketiga, pencemaran tanah itu disebabkan oleh limbah pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dan terus-menerus itu dapat menyebabkan tanah menjadi asam, sehingga meracuni tanaman itu sendiri dan membunuh mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Berikutnya adalah dampak pencemaran tanah. Polutan non-biodegradable menyebabkan turunnya kualitas tanah karena bahan-bahan pencemar tersebut mengganggu kehidupan di dalam tanah, terutama aktivitas mikroba pengurai. Nah, bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah itu? Tanah yang sudah terlanjur tercemar bisa diatasi atau ditanggulangi dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan offset meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Nah, setelah itu di daerah aman tersebut tanah akan dibersihkan dari zat pencemarnya. Dan caranya adalah tanah tersebut disimpan di dalam bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Penanggulangan yang kedua pada tanah yang sudah terlanjur tercemar adalah dengan cara bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur. Seperti jamur vascular arbuscular mycorrhiza atau VAM, itu dapat berperan langsung maupun tidak langsung di dalam remediasi tanah. Dikatakan jamur tersebut dapat berperan langsung karena jamur tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap langsung unsur logam dari dalam tanah. Kemudian dikatakan tidak berperan langsung karena jamur itu menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi yang lain, seperti bakteri tertentu, jamur, atau Pseudomonas. Demikian hal-hal yang bisa Ibu sampaikan tentang pencemaran tanah. Akhirnya, terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.